Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Juliansa, dari kelas B dengan NIM 2065064. Kuliah. Oke, saya di sini mereview tugas manajemen proyek TI yang berjudul manajemen risiko proyek. Oke, risiko. Yang pertama, problem atau masalah secara waktu timbul dari aktivitas keputusan yang dilakukan pada masa lalu sehingga saat ini sudah terjadi dan menjadi sebuah diketahui dampak. Sebagai contoh, macet Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus (RIKS). Sementara risk merupakan kejadian yang belum terjadi, baru merupakan perkiraan akan terjadi keterjadiannya pada saatnya nanti, apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkan atau mentransfer, maka akan diketahui posisi terkait kondisi risiko. Ada 3 komponen yang berkaitan dengan risiko. Pertama, efek. Berkaitan dengan positif maupun negatif, bahkan keduanya efek merupakan penyimpanan dari apa yang diharapkan dan dapat berkaitan dengan menciptakan atau menghasilkan peluang atau ancaman. Yang kedua, ketidakpastian, yaitu suatu keadaan kondisi kurangnya informasi terkait dengan pemahaman atau pengetahuan tentang suatu peristiwa, konsekuensi atau kemungkinan sesuai terjadi. Yang ketiga, sasaran merupakan tujuan dari suatu yang akan dicapai, di mana dapat memiliki berbagai aspek dan kategori serta mempunyai beberapa tingkat. Sasaran tersebut harus memenuhi kriteria SMART atau Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound. Contoh sasaran yang SMART misalnya membangun jaringan 5G di kota-kota besar di Indonesia sebanyak 1000 BTS pada kuartal 4 tahun 2020. Dengan sasaran tersebut, kita dapat mengetahui sasaran yang akan dicapai secara spesifik, terukur maupun waktu pencapaian. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat berdampak positif atau negatif bagi proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek agar tujuan proyek tercapai. Manajemen risiko. Oke, bisa lihat sendiri diagramnya. Oke, dalam berikut dalam pengelolaan perusahaan secara fungsi umum, penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah: yang pertama, memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, memudahkan dalam mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Proses manajemen risiko proyek. Oke, yang pertama, perencanaan manajemen risiko menentukan pendekatan atau rencana aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Identifikasi risiko menentukan mendokumentasikan risiko-risiko yang dapat berdampak bagi proyek. Melakukan analisis risiko kualitatif, memprioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampak dari risiko tersebut. Melakukan analisis risiko secara kuantitatif, menguantifikasikan dampak dari risiko bagi proyek. Merencanakan respon terhadap risiko, mengambil langkah untuk meningkatkan kesempatan dan mengurangi bahaya bagi proyek. Monitoring dan pengendalian risiko. Monitoring risiko terindikasi dan risiko residual. Mengidentifikasikan risiko baru, melaksanakan rencana manajemen risiko dan
mengevaluasi efektivitas strategi risiko sepanjang proyek. Perencanaan, input, faktor lingkungan, aset, proses organisasi, pernyataan uang lingkup proyek, rencana manajemen proyek, teknik, planning, meeting, and analysis. Output, rencana manajemen risiko, metode, peran, dan tanggung jawab anggaran, waktu. Kategori risiko, definisi peluang dan dampak risiko. Analisis risiko kualitatif. Inputnya aset, proses, organisasi, pernyataan uang lingkup, rencana manajemen risiko, register, teknik, penilaian probabilitas dan dampak risiko, matriks probabilitas dan dampak, penilaian mutu dan data risiko, kategorisasi risiko, penilaian urgensi risiko. Output, risk register update. Analisis risiko kuantitatif. Inputnya aset, proses, organisasi, pernyataan uang lingkup, rencana manajemen risiko, risk register, rencana manajemen proyek. Teknik data gathering, interfering, probability, distribution, expert judgment. Quantitative teknik, analisis integritas, analisis expert, monetary value atau SVM, pohon keputusan dan modeling dan simulasi. Output, risk register update, analisis probability, project, peluang mencapai tujuan, biaya dan waktu, daftar prioritas risiko terkuantifikasi. Perencanaan respon risiko, input risk management plan, risk register. Teknik, strategi untuk risiko negatif, ancaman, strategi untuk risiko positif, kesempatan, strategi untuk ancaman dan kesempatan, strategi respon kontingen. Outputnya risk register update, project management plan update, risk relate kontraktual treatment. Pengendalian dan monitoring risiko. Input manajemen plan, risk register, change request, work, perform informasi, perform report, teknik crash assessment, risk audit, variant and trend analysis, technical, perform measurement, reservasi analysis, status meeting. Output, risk register, request change, recommended, corrected action, recommended, corrected action, organization, proses exit atau update, project management plan update. Oke, risiko negatif dan risiko positif. Risiko negatif melibatkan pemahaman terhadap potensi masalah yang mungkin terjadi dalam proyek dan bagaimana risiko tersebut dapat menghambat proyek. Risiko positif adalah risiko yang dihasilkan oleh sesuatu yang baik, kadang disebut peluang kesempatan. Strategi risiko negatif. Avoid, penghindaran risiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh risiko, merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengendurkan tujuan yang dalam bahaya. Transfer, pemilihan risiko mensyaratkan pergantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga. Mitigate, tergurau peluang dan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif. Exploit strategi untuk memastikan bahwa kesempatan risiko positif dapat terrealisasi. Contoh, menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contoh, special purpose company joint venture. Ketiga, enhance, memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang dan atau dampak positif dan mengindikasikan dan memaksimalkan penilaian kunci dari risiko berdampak positif. Perencanaan manajemen risiko. Output, dokumen rencana pengelolaan risiko, berisi prosedur untuk mengelola risiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen risiko.
Pertama, metodologi, daftar jabatan dan tanggung jawab, kategori risiko, dampak dan probabilitas risiko, dokumentasi risiko, rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko, risiko pasar, risiko finansial, 3 risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko proses. Risk breakdown, struktur, gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengkategorikan risiko. IT project, ini strukturnya. Oke. Potensi risiko negatif dikaitkan dengan teknologi area. Oke, bisa lihat. Oke, next. Kita lanjut. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat atau membantu sebuah proyek. Alat bantu dan metode untuk mendeteksi risiko. Yang pertama, brainstorming, DLP, interview, analisis SWOT. Brainstorming, membentuk grup yang membahas berbagai macam ide atau solusi secara spontan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Teknik DLP digunakan untuk mencapai kesepakatan dari sekumpulan ahli di bidang tertentu yang melakukan prediksi terhadap masa depan. Interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT atau juga strength, weakness, opportunities, and threats, membantu mengidentifikasikan risiko positif dan negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. Risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. 2. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh risk register. Oke, bisa lihat sendiri. Matrik probabilitas dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Contoh matrik probabilitas. Oke, analisis kuantitatif risiko, metode yang digunakan analisis decision tree simulasi, analisis sensitivitas, decision tree dan expected monetary value atau yang disingkat juga EMV. Decision tree adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya belum pasti. Aku bisa lihat sendiri. FMV, Project Monetary Value, menghitung FMV, tahapan menghitung estimate monetary value atau EMV. Masukkan nilai probabilitas terjadinya sebuah risiko, masukkan nilai finansial dan dampak risiko tersebut, kalikan nomor 1 dengan nomor 2 untuk risiko positif. Opportunity, nilai event adalah positif untuk risiko negatif, nilai event adalah negatif. Contoh kasus EMV, sebuah perusahaan melakukan analisis kuantitatif risiko proyek pengembangan sistem informasi yang akan mereka laksanakan. Proyek tersebut mempunyai 2 kondisi kemungkinan. Kondisi kemungkinan pertama adalah proyek akan berhasil mencapai tujuan, dan kondisi kemungkinan kedua adalah proyek akan gagal. Kemungkinan proyek akan berhasil sebesar 100% dan kemungkinan proyek akan gagal 30%. Jika proyek berhasil, perusahaan akan mendapatkan laba 20 USD, dan jika proyek gagal, perusahaan akan rugi USD 8.000. Hitunglah estimasi nilai keuangan proyek pengembangan sistem informasi tersebut.
Penyelesaian kasus MPP. Diketahui tipe proyek mengembangkan sistem informasi, kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba USD 20.000, gagal 30%, rugi 5.000 USD. Kitanya estimasi monetary value atau EMP project. Penyelesaian kasus EMPW. Untuk mengerjakan soal di atas, kita perlu ingat kembali pada EMP dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian kemungkinan, probability, dan dampak atau impact dari sebuah kondisi kemungkinan dari proyek. Jadi langkah pertama akan kita tuliskan kembali ke dalam bentuk tabel. Penyelesaian kasus. Setelah disusun dalam tabel, selanjutnya kita hitung nilai P, I atau perkalian probabilitas, P dan impact. Setelah kita jumlahkan hasil P, untuk kedua kemungkinan kita dapat besar EMP dari proyek tersebut. Oke, dari perhitungan kita dapat estimatif monetary value proyek sebesar 11.600 USD. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk avoidance, minimasi kemungkinan terjadi risiko. Risk reduction, menerima risiko dengan syarat tingkat keparahan dan terjadinya risiko tersebut lebih rendah daripada tingkat toleransi risiko proyek. Strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer, mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko positif dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasikan risiko. Strategi respon terhadap risiko positif lanjut, meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif dapat terjadi. Menerima risiko yang positif yang sudah terjadi. Risiko residual, risiko yang terjadi setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengaturan dampak dari risiko utama. Risiko kejadian, perampokan aset, barang dalam gudang. Risiko ini masih terjadi dengan tingkat yang lebih kecil walaupun sudah dipasang alarm atau CCTV dalam gedung tersebut. Risiko yang tetap ada setelah semua strategi respon telah diimplementasikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.